Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bantenio. Senang banget hari ini Dini bisa ketemu lagi nih sama Sobat Bantenio. Tentunya insya Allah dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita ngobrol santai Sobat Bantenio di Gedung Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten. Tentunya kalau ngomongin BNN, kita masih dalam suasana Hari Anti Narkotika Internasional 2020. Tentunya kita ngobrol bersama dengan dua orang istimewa langsung dari BNN-nya. Kita bakal kupas tuntas nih, kupas tuntas. Bersama dengan yang di sebelah saya cantik, bersama dengan Mbak Mita. Selamat siang Mbak Mita. Selamat siang Mbak Dini. Selamat siang. Mbak Mita ini dari bidang kasih pemberdayaan masyarakat Sobat Banten. Kemudian di sebelah Mbak Mita ini ada yang, saya ngeliatnya ini nggak kuat gitu. Takut diberantas soalnya karena beliau ini adalah Bang Nurman dari bidang pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten. Oke. Tadi kita masih suasana Hani, istilahnya Hani ya Mbak? Iya, betul. Hari Anti Narkotika Internasional 2020 yang diperingati tanggal 26 Juni kemarin. Nah, dengan tagline yang unik nih, kalau Sobat Banten belum tahu, tagline Hani tahun 2020 hari ini 100% hidup 100%, sadar, sehat, produktif, dan bahagia tanpa narkoba. Iya, betul. Coba Mbak Mita bisa jelasin nggak kenapa sih BNN ngangkat tagline yang sangat eye-catching ini? Iya. Jadi gini Mbak Dini, ini tagline kita ini sebenarnya bukan cuma buat kami, tapi ini sebenarnya wujud rebranding image BNN yang dulunya terkesan kaku dan otoritatif gitu. Jadi BNN kesannya kan dulu kita tagline-nya stop narkoba, kaku banget gitu, ngelarang gitu. Nah di era new normal ini kita mengangkat rebranding image dengan kasih tagline hidup 100% di era new normal. Kelanjutannya adalah sadar, sehat, produktif, bahagia tanpa narkoba. Jadi sadar, di era new normal ini kita harus sadar akan internal diri dan sadar akan kondisi di luar di sekitar kita. Kalau misalnya kondisinya masih pandemi begini ya, yuk kita sadar kemana-mana kita social distancing dijaga, kita tetap pakai masker, kita harus sadar. Dan kita harus sehat, karena dengan sehat, hidup sehat, kita bisa menikmati hidup ini. Di era pandemi ini tentunya kita juga sangat penting sekali harus menerapkan pola hidup sehat. Dan setelah kita sadar, setelah kita sehat, kita akan bisa produktif. Dan tentunya kita akan bahagia tanpa narkoba. Jadi ini bukan hanya tagline untuk Hani saja, tetapi harapan kami dari BNN ini bisa menjadi gerakan massal yang dilakukan oleh seluruh masyarakat Provinsi Banten, seluruh Sobat Banten News juga, seluruh masyarakat Indonesia agar kita hidup 100% di era new normal ini. Dan harapannya dengan kita hidup 100% ini tuh layaknya gelas yang diisi air penuh. Jadi sudah tidak ada kesempatan lagi untuk hal-hal negatif itu mempengaruhi hidup kita dan masuk ke dalam hidup kita gitu. Jadi kita sekarang BNN nggak kaku lagi, nggak perlu ditakuti lagi. Kita sekarang lebih ke mengajak, yuk semuanya kita hidup 100%. Nggak melulu kita melarang, otoritatif, jangan pakai narkoba, stop narkoba, tapi yuk hidup 100%. Oke, jadi dengan hidup 100% kita menjadikan kehidupan lebih produktif dan bahagia dari dalam hati ya, bukan sesaat tentunya bahagia. Iya, dan kita tidak memberikan kesempatan untuk hal-hal negatif mempengaruhi hidup kita dan kita hidup 100%. Oke, luar biasa, semoga terlaksana ya. Semoga terorientasi. harus terlaksana. Ya, tentunya dengan dukungan BNN dan juga masyarakat ya. Betul. Dengan kerjasama. Dan kita kasih sama Bang Ikan, Bang Ikan dengar dulu ya. Sabar ya. Jadi kalau ngomongin BNN Provinsi Banten, kita ngambil data real life-nya bahwa Provinsi Banten masih agak tinggi prestasi kasus narkoba ini. Sebenarnya dari BNN sendiri program apa saja sih yang sudah atau yang sedang dijalankan? Iya. Jadi BNN Provinsi Banten ini emang fokus di kegiatan dan program P4GN.
Kegiatannya itu ada kegiatan pencegahan, pemberantasan, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Kalau narkotika itu memang harus diberantas, tapi BNN ini kita nggak cuma memberantas narkotikanya aja, kita melakukan pencegahannya berupa kegiatan sosialisasi, kita ada program rehabilitasi juga di kita, rehabilitasi rawat jalan bisa kita fasilitasi di kantor BNN Provinsi Banten, sedangkan program rehabilitasi rawat inapnya kita harus kirim ke paling dekat dengan kita adalah Loka Rehab Lido dan di Lampung. Itu paling dekat. Kita juga selalu bersinergi dengan stakeholder dengan program pemberdayaan masyarakatnya, karena BNN mengingat kasus di Provinsi Banten ini masih sangat tinggi, kita nggak mungkin bisa bekerja sendiri. Jadi kita butuh kerjasama dari seluruh elemen masyarakat dengan program pemberdayaan masyarakat, dan kita ada program pemberantasan, memutus sindikat dan jaringan di bidang pemberantasan. Begitu. Tadi program P4GN banyak sekali ya Mbak Mita. Jadi untuk pengguna narkoba, boleh cerita nggak Mbak tahapannya? Mungkin masih banyak sobat Banten yang pengen tahu nih, tahapannya gimana sih ketika sudah menjadi apa di kasus, misal sudah dapat korban gitu, terus kemudian menuju proses rehab, pasca rehab itu stepnya gimana juga? Ya, jadi kita biasanya umum nih kita lakukan kegiatan penyuluhan. Penyuluhan itu untuk seluruh masyarakat, baik yang mungkin sudah mulai coba-coba ataupun yang belum pernah pakai. Selanjutnya kalau misalnya dari penyuluhan kita juga ada kegiatan tes urin. Biasanya dari kegiatan-kegiatan tes urin itu kalau didapat ada yang terindikasi menyalahgunakan narkotika, kita rekomendasikan untuk rehabilitasi. Nah, untuk menuju proses rehabilitasi itu kita ada program dulu, kita harus di asesmen dulu, kita cek dulu bagaimana sih sejauh apa tingkat keparahan kecanduannya, apakah masih di kategori coba pakai atau sudah masuk ke kategori teratur pakai atau bahkan sudah kecanduan. Dari situ tim rehabilitasi kami ada dokter, ada psikolog, itu akan menentukan tingkat keparahannya. Kalau misalnya masih coba pakai, teratur pakai, itu bisa di rehabilitasi rawat jalan. Tetapi kalau memang tingkat kecanduannya sudah parah, kita harus kirim ke Loka Rehab Lido atau Lampung untuk rehabilitasi rawat inap. Nah, kalau rawat jalan itu biasanya kita ada durasi masa waktu maksimal 3 bulan, 12 kali pertemuan untuk melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Provinsi Banten. Dari situ kalau sudah dinyatakan dia berhenti menggunakan narkotika, baru akan masuk ke periode pasca rehabilitasi. Namun untuk yang kecanduan parah itu harus rawat inap dan jangka waktunya tentunya lebih lama. Cuman prosesnya selalu rehabilitasi dan ada pasca rehabilitasi, karena di program pasca rehabilitasi ini kita mempersiapkan mereka untuk bisa kembali produktif di tengah masyarakat dan bisa kembali diterima di masyarakat. Oke, baik, bahkan hingga tahap penerimaan kembali di masyarakat itu ditangani oleh BNN. Ya, karena orang kalau udah kecanduan narkoba itu susah. Bahkan kalau kata Gilang rindu itu berat, paling berat itu adalah kecanduan narkoba. Move on-nya tuh susah banget, butuh waktu seumur hidup untuk pulih dari kecanduan narkoba. Makanya kalau tidak ada kemauan dari diri sendiri yang kuat, itu juga susah. Makanya kita perlu mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat lagi, dibekali dengan life skill, agar mereka harapannya tidak kembali menggunakan narkotika. Gitu. Oke, luar biasa. Jadi betul-betul kompleks ya Mbak ya penanganan dari BNN sendiri. Tapi kan kalau Mbak Mita tadi kita ngomongin penanganan, tentunya hal itu tidak akan memberatkan tugas Mbak Mita sebagai bagian penanganan kalau dari awal sudah diberantas oleh bagian pemberantasan. Ini kita sudah bersama Bang Nurman nih. Coba Bang Nurman, saya harus mulai dari mana ya sama Bang Nurman ini? Jadi Bang, kalau kita ngomongin pemberantasan, secara umum penanganan narkoba di Banten ini gimana sih Bang sebenarnya? Oke, untuk tahun 2019 sendiri kita berhasil mengamankan sebanyak
13 kasus dengan 23 tersangka, yang mana lebih didominasi dengan jaringan narkotika jenis sabu. Waktu tahun 2019 barang bukti yang berhasil BNP amankan itu sabu sebanyak 16 kilo 369,91 gram dan narkotika jenis ganjanya sebanyak 150 kg. Untuk vonis, Ya, polisi. vonis, Ya kalau itu kan tadi temuan Temuan. bukti Ya, betul. itu hasil kerja Hasil kerja dari teman-teman gitu ya. Itu termasuk kategori temuan yang masih lumayan, kategorinya apa Bang kalau dibandingin sama provinsi lain? Kalau kategorinya dibandingkan provinsi lain, alhamdulillah mungkin Banten sendiri karena dijadikan sebagai jalur ya. Jadi kita ini letaknya ini daerahnya strategis, pintu masuk dari Pulau Sumatera. Kita ini jadi ring 1 masuk, pintu masuknya ke Pulau Jawa, dengan karena bisa dibilang pemasaran terbesar narkotika itu adanya di Pulau Jawa. Berarti kita sebagai penjaga pintu kali Mit ya. Jaga pintunya kali ya, untuk menghalau barang narkotika tersebut masuk ke Pulau Jawa. Karena sebagai ring 1 itu tadi Ring ya. satunya kita. Tadi kan sudah ditemukan barang buktinya Bang. Terus Ya. yang sedang vonis atau yang sedang proses peradilan tahun 2020 atau 2019 ini banyak nggak? Untuk proses tahun 2019 untuk peradilan sendiri tinggal 2 tersangka yang sudah divonis sebanyak 21 tersangka. Untuk di tahun ini kita baru mengerjakan 8 kasus dengan 19 tersangka. Proses peradilan 4 tersangka dan proses penyidikan 15 tersangka. Untuk di 2019 putusannya paling berat yang BNP pernah tangani 2019 adalah hukuman seumur hidup ketika kasus ganja 150 kilo itu. Seumur hidup ya? Ya, seumur hidup. Oke. Tadi menarik ya, Banten sebagai jalur masuk ring 1 Ya. menuju Pulau Jawa. Ini gimana Bang? Dari bidang pemberantasan, penanganannya ada penanganan khusus nggak sih sebagai ring 1? Oke, terima kasih. Di bidang berantas sendiri, untuk saat ini kita fokus ke pintu masuk ya. Yang pertama di Banten ini ada 2 pintu masuk, mungkin yang masih tercover oleh BNP sendiri, yaitu Pelabuhan Merak. Yang kedua adalah Bandara Soekarno-Hatta. Kami untuk saat ini dari 2019 sampai 2020 ini masih fokus ke 2 jalur tersebut. Mungkin ketika kejadian-kejadian kemarin yang pernah terjadi tangkapan besar khususnya di wilayah Serang itu yang katanya masuknya dari selatan, terlalu berat ya mungkin ya, karena jalur laut di selatan itu luas. Mungkin untuk BNP Banten sendiri belum bisa mengcover atau menutup pintu-pintu masuk karena terlalu luas laut kita. Jadi kami untuk sementara ini fokusnya ke 2 pintu, yaitu menjaga pintu yang masuk ke Jawa yaitu lewat Merak. Yang kedua ya Bandara Soekarno-Hatta. Mungkin Oke, jadi lewat darat dan udara. dan udara. Oke, itu adalah salah satu strateginya ya untuk menjaga bahwa Banten sebagai ring 1 agak riskan juga ya Bang. Iya. Oke, kali ini kan nampaknya kita berbicara mengenai era teknologi digital ya Bang. Nampaknya modus pengedaran narkoba itu bukan hanya katakanlah kopdar gitu ya Bang. Katanya juga bisa nih via online, itu gimana ya Bang? Ada nggak sih? Mungkin kalau via online itu kebanyakan yang kita temukan itu mereka dari pengiriman paket ya. Karena di tahun 2020 ini 2 tangkapan besar kita itu melalui paket. Jadi di bulan Februari ya kita berhasil menangkap 100 kilo ganja yang dikirim dari Aceh lewat paket. Terus yang kedua awal Maret kita berhasil mengungkap 50 kg ganja, itu pun tetap masih paket
Nah, ketika mereka 2 kali sudah ketangkap, yang terbaru ini kita nangkap kurang lebih 300 kilo memang langsung dibawa oleh oknum supir. Oke, itu belum lama kemarin ya. Baru lama belum. Kita rilisnya dari BNN Provinsi Banten. Itu boleh cerita nggak sih Bang gimana? Jadi, kita pengen dengar langsung nih dari pasar BNN. Gimana Bang? Awal mulanya kita dapat laporan dari masyarakat bahwa ada pergerakan barang narkotika jenis ganja yang dibawa oleh salah satu oknum kargo ya, saya bilang kargo ya, karena dia membawa barang legal juga, yaitu alpukat. Dari tim pemberantasan sendiri coba mendalami kebenaran informasi tersebut, kita perdalam, dan alhamdulillah Selasa pagi sekitar pukul 12:30 pagi kita berhasil mengamankan satu buah truk Fuso yang di dalamnya ada 4 orang. Kita berhasil amankan, lalu kita dalami dan kita bongkar barang tersebut. Kita temukan 6 karung yang berisikan ganja, yang dimana kurang lebih jumlahnya 300 kg. Dari 4 orang yang diamankan, 2 orang sudah kita tetapkan jadi tersangka, 2 orang lagi masih kita dalami. Oke, itu modusnya sekarang seperti apa sih Bang sebenarnya? Itu diselundupkan di antara barang-barang legal. Tadi alpukat lah ya. gitu. Modus operandi zaman sekarang tuh seperti apa sih Bang kalau untuk narkoba? Modus operandinya, narkoba itu modus operandinya selalu berubah-ubah ya. Ketika mereka sudah terkunci oleh satu modus, mereka pelajari juga. Jadi mereka itu gimana ya? Namanya organisasi narkotika itu kan mungkin ngetrennya seperti apa, trennya apa, mereka pelajari. Seperti mereka lewat pengiriman langsung, terus lewat pengiriman paket, dan biasanya pun ketika pengiriman langsung itu pun itu narkobanya itu disimpan di hal-hal yang aneh. Gimana ini Yang nggak kepikiran. Yang nggak kepikiran itu kan. Out of the box banget. Ya, salah satunya mungkin BNN Pusat pun pernah mengungkap di wilayah kami di Merak. Itu taruhnya di ban serep. Jadi di dalam itu narkoba jenis sabu itu kurang lebih 25 kilo atas nama tersangka Adam. Dalamnya itu seperti dimasukkan ke dalam ban serep. Terus ganja sendiri dicampur oleh asam jawa ya Pak itu ya, asam jawa dan manisan pala. Sabu juga kan kemasannya awalnya teh Cina. Jadi memang sangat terselubung dan mereka memang sangat inovatif, makanya kita harus lebih produktif. Oh salah ya. Ujungnya produktif. Oke, jadi unik banget ya. Unik. Semakin kreatif. Makin kreatif. Yang paling sulit itu kami temukan itu ketika ditaruh di tangki bensin. Karena itu butuh waktu. Dan kami sempat cemas, waktu itu kami sempat cemas ketika BB-nya tidak kami temukan. Akhirnya kami tarik ke satu bengkel, kita turunkan, kita pisahkan antara bodi dengan mesin, barulah ketemu di situ. Jadi memang modus operandinya itu pengumpasan barang itu luar biasa memang. Karena kan mereka siapa sih orang yang mau ditangkap ya? Gak ada ya orang yang mau ditangkap ya kan? Gimana caranya mengkelabui petugas mungkin itu aja. Iya, jadi nggak boleh kalah inovatif ya Bang? Betul. PR-nya banyak nih. Oke, kalau melihat kasus-kasus yang terjadi gitu, bahkan kemarin kan temuan 300 kg itu deket-deket sama peringatan HANI ya Bang? Ya, Peringatan peringatan 26 Juni Hari Anti Narkotika Nasional. Sobat Banten ini tanggapan dari BNNP Banten ada nggak Bang? Itu jadi salah satu bukti ya bahwa ternyata di era pandemi COVID-19 ini permasalahan narkoba ini tidak berhenti begitu saja, tidak ikut lockdown, tidak ikut stay at home ternyata
bandar-bandar itu ya ternyata mereka masih terus beraktivitas gitu, dan itu bukti nyata bahwa narkoba ini masih ada dan masih sangat banyak. Kalau kita ngomong pengungkapan kasus, gak cuma yang diungkap sama BNNP kan, dalam semester pertama tahun 2020 ini banyak sekali kasus yang diungkap di provinsi Banten ini, baik yang diungkap oleh BNNP ataupun oleh pihak lain ya, itu banyak sekali. Dan itu membuktikan bahwa memang Indonesia darurat narkoba, termasuk Banten darurat narkoba. Jadi ya kami melihat kami harus terus siaga menjaga peredarannya, dan kami harus terus melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan bahaya narkobanya, baik itu lewat penyuluhan, baik itu lewat tes urin, ataupun kita harus siaga menjangkau pecandu-pecandunya untuk direhabilitasi. Ya. Ini sebenarnya peringatan kalau buat kami bahwa sebenarnya tugas kita ini masih sangat berat. Gitu. Oke. Kalau kita ngomongin tadi jenis-jenis narkotika nih, mungkin nggak perlu disebutkan lagi, Sobat Banten bisa googling ya. Tapi soalnya ada yang lebih menarik nih yang mau kita bahas Sobat Banten, tentang legalitas ganja. Kemarin kan kabarnya WHO sudah melayangkan surat rekomendasi kepada Indonesia yang masuk kalau nggak salah, bahwa pelegalan ganja di Indonesia. Ini gimana nih tanggapan Mbak Mita dari BNN? Iya. Jadi memang di mana-mana ini isu ini nggak baru ya Pak. Isunya udah lama bahwa kenapa ganja itu nggak sebaiknya dilegalkan saja karena beraneka ragam manfaatnya. Bahkan ada sebuah komunitas yang sampai bikin seminar, bikin buku bahwa manfaat ganja. Dan sampai kemarin WHO sudah melayangkan surat rekomendasi kepada Indonesia untuk melegalisasi ganja. Kesimpulannya kami dari BNN Republik Indonesia dan diikuti oleh seluruh jajarannya di seluruh provinsi tetap menyatakan bahwa kami tidak akan melegalkan ganja karena ternyata ganja yang ada di Indonesia ini sedikit berbeda dengan ganja yang ada di luar negeri. Ya, ganja yang di Indonesia ini kandungan THC-nya itu lebih tinggi. Jadi ada beberapa negara asing yang memasukkan ganja ini ke kategori soft drug. Jadi ada hard drug, ada soft drug. Soft drug bagi mereka adalah yang efeknya sebenarnya ringan dan tidak begitu merusak. Termasuk salah satunya mereka memasukkan ganja. Dan ternyata ganja yang dimasukkan dalam kategori soft drug ini berbeda dengan ganja yang ada di Indonesia. Karena ganja yang ada di luar negeri ini sudah melalui proses rekayasa genetika. Jadi nggak cuma virus aja ya yang sekarang udah bermutasi gitu. Ternyata ganja pun juga ada. Jadi dibuat kandungan CBD-nya itu lebih tinggi daripada kandungan THC-nya. Setelah diteliti oleh Pusat Laboratorium BNN Republik Indonesia, kandungan ganja yang ada di Indonesia ini kandungan THC-nya itu 18%. Kandungan CBD-nya, yang kandungan yang bisa mengobatinya itu hanya 1%. Jadi kandungan merusaknya itu lebih tinggi, daya rusaknya lebih tinggi. Jadi kalau ganja yang di Indonesia ini dilegalkan, akan banyak korban, akan banyak orang yang sakit karena ganja, kecanduan ganja, bahkan akan banyak yang meninggal. Jadi kami dari BNN Republik Indonesia tetap memutuskan bahwa kita tidak akan melegalkan ganja. Apapun alasannya, karena ganja yang ada di Indonesia ini kandungan merusaknya lebih tinggi daripada kandungan untuk mengobatinya. Kalau di luar negeri ada yang bilang ganja bisa digunakan untuk pengobatan epilepsi. Terapi. Terapi. Nah itu tuh sebenarnya ganja yang tadi sudah melalui proses rekayasa genetika sehingga kandungan CBD-nya itu bisa lebih tinggi daripada kandungan THC-nya. Kalau di Indonesia nggak bisa. Dan memang terkenal ya ganja Indonesia itu kualitasnya nomor 1. Begitu. Pertanyaannya adalah kenapa ganja di Indonesia? Apakah karena kita terlalu subur ya? Itu memang salah satunya dipengaruhi oleh struktur tanah ya. Bahkan ada yang bilang kalau misalnya ganja yang ditanam di Aceh sama ganja yang ditanam di luar Aceh itu beda kualitasnya. Betul ya? Enggak tahu ya. Karena belum pernah coba. Oh, itu ada. Jadi gitu.
cuma berantem. Sama yang udah berantem. gitu. Jadi bahkan sebenarnya ada legalisasi ganja yang di negara-negara asing itu sebenarnya bukan murni melegalkan, tapi mereka itu sebenarnya cuma membatasi. Kayak di Belanda ada daerah yang memang di daerah itu bebas menggunakan narkotika, baik ganja dan yang lainnya. Itu legal tapi untuk terbatas gitu, legal untuk terbatas. Jadi mereka tujuannya sebenarnya kayak mengumpulkan orang aja gitu, lokalisasi gitu kalau kita itu. Jadi kalau misalnya dikumpulkan di daerah itu, mereka bebas menggunakan narkotika di daerah itu sampai berapa jam setelah menggunakan mereka harus stay di situ. Tujuannya agar mereka nggak nyetir dalam kondisi masih mabok. Jadi mengurangi dampaknya gitu. Kalau di kita kan sekarang ilegal, tapi orang abis make kadang nyetir, abis itu nabrak, kecelakaan. Kesadarannya kurang ya. Gitu. Tapi kalau kebijakan ini diterapkan juga di Indonesia, oke, kita bikin misalnya lokalisasi penggunaan ganja atau penggunaan narkotika misalnya di suatu tempat, misalnya di Bali atau apa. Kita juga nggak yakin sih di Indonesia kesadarannya masih tinggi dan bisa benar-benar melakukan itu gitu. Takutnya kalau kita memberlakukan seperti itu mental kita yang belum siap. Jadi intinya masih nggak ada legalisasi ganja. Saya no to drugs Iya. tetap kayak Indonesia dengan Hidup aja 100%. sehingga bahagianya itu nggak dari obat-obatan ya Mbak ya. Betul. Bahagianya asli dari sadar, dari sehat, dari produktif. Biasa regulasi sangat cocok ya di kehidupan kita. Dan kalau kita melihat kelas sosial pengguna narkotika di Banten ini nih Bang Lukman dan Mbak Dita, ini kan bervariasi ya, bahkan mungkin ada juga dari kalangan kelas bawah ya. Ya. Bang Lukman ini nggak sempat nge-track nggak kemana aja sih peredarannya gitu? Untuk di wilayah Banten ya. Iya. Oke. Yang pertama untuk di wilayah Banten sendiri, mungkin narkotikanya ada terbagi golongan ya, narkotika jenis 1 dan jenis 2. Kalau di wilayah Banten biasanya karena hanya sebagai tempat melintas, jadi barang itu sebenarnya dari Sumatera itu hanya melintas ke Banten, ya kan? Dan tujuannya wilayah Jakarta, nanti warga Banten beli di wilayah Jakarta. Jadi barang itu bolak-balik aja. Tapi untuk Banten sendiri mungkin lebih banyak yang pertama sabu ya. Sabu. Dan itu pun lebih banyak di wilayah Tangerang. Ya. Di Tangerang. Kalau ganja mungkin lebih ngarah ke wilayah Jawa Barat. Karena kan dingin posisinya. Kalau di Banten sendiri panas kayaknya nggak terlalu ini sih. Dan mengingat sekarang Indonesia udah darurat narkoba ini ya Mbak ya. Jadi bahkan kita pernah mendapati di BNN Kota Tangerang Selatan, waktu itu kita lagi gencar mencari pengguna narkotika. Mereka mendapati tukang parkir pun gitu ternyata setelah dites urin dia menggunakan narkotika. Jadi memang sekarang ini tidak bisa kita pukul, oh yang pakai narkotika itu cuma kalangan Kelas atas. Jadi sampai ke bawah, sampai pelajar pun sekarang itu udah banyak yang menggunakan obat-obatan. Yang kita tangkap kemarin pun yang narkotika jenis sabu ditangkap di Bandara Tui pun tersangkanya masih umur 19 tahun. Sangat muda. Yang membawa barang tersebut. 19 tahun dengan 2 orang tersangka, satu 19 tahun dan satu lagi umur 23 tahun. Dan justru masyarakat dengan kalangan ekonomi yang menengah ke bawah, dia mungkin tidak berpenghasilan, tidak punya pekerjaan, itu justru sangat terbuka peluangnya untuk menjadi kurir-kurir narkoba. Benar. Begitu. Sangat mengerikan ya sebenarnya. Dan pengawasan dari mana sih Mbak yang sebenarnya harus ditekankan, dari orang tua kah, lingkungan kah, atau misalnya kalau dari bawah pun dari sekolah kah? Kalau pencegahan yang paling efektif itu harus dari keluarga, karena benteng utama kita itu keluarga. Kalau misalnya anak udah di sekolah, yang masuk itu udah banyak pengaruhnya. Tapi kalau keluarganya kuat, itu
insya Allah aman dari penyalahgunaan narkotika. Makanya kita di keluarga di era gadget ini jangan sampai di rumah asal punya gadget. Sebagai orang tua harus mengamankan anggota keluarganya, baik anak atau pasangannya, baik itu. Karena nggak menutup kemungkinan pasangan-pasangan kita dengan di era pandemi ini tingkat stresnya lebih tinggi ya, penghasilan berkurang, itu bisa membuat larinya justru ke narkotika. Jadi memang era pandemi ini ternyata malah justru membuat subur peredaran narkotika. Oke, tapi uniknya kan pendapatan berkurang itu kok bisa ya dia? Lucu juga nih. Berkurang, bisa beli barang. Salah satunya mereka itu kadang diiming-imingi dengan tadi, kamu bisa beli barang, tapi anterin dulu nih barang gue. Oh itu dia. Nah. Nah, jangan gampang diiming-imingi nih. Upahnya. Upahnya Nah, ya. gitu. Itu ya bang. Iya. Iya. Dan sekarang yang lagi tren lagi nih Mbak, kalau memang sekarang kalau jenis narkotika ganja, sabu itu trending banget. Tapi yang lebih tren sekarang yang kebanyakan bisa dikonsumsi oleh semua kalangan itu adalah obat-obatan jenis psikotropika yang sebenarnya legal tetapi disalahgunakan. Oke. Yang kemarin beberapa kali dipakai kalangan selebritas ya. Dan itu di sini di Provinsi Banten itu anak-anak pelajar SMP, SMA itu sudah banyak yang menggunakan obat jenis psikotropika yang sebenarnya legal tapi disalahgunakan. Oke. Dan itu murah harganya, gampang didapat. Gitu. Itu trennya malah. Di kami, rehabilitasi kami banyak menangani kasus-kasus pelajar yang menyalahgunakan obat-obatan itu. Dan sayangnya kami di BNN tidak berwenang untuk menangani itu karena wilayah kerja masuk kita hanya Undang-Undang 35. narkotika, betul. Oh, karena juga undang-undang ya. Iya. Mungkin dari sisi instansi edukasi ya harusnya lebih dikuatkan lagi mungkin ya. Makanya kita selalu bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat, Stakeholder. seluruh stakeholder. Kayak misalnya kasus ini obat-obatan jenis psikotropika, karena kita tidak bisa menangani ya kita bersinergi dengan kepolisian, dengan Badan POM, dengan dinas kesehatan, seperti itu. Oke, jadi tentu saja kembali lagi usaha untuk memberantas narkoba ini tidak hanya kewajiban BNN ya, Betul. kita dan Tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. iya seluruh masyarakat mulai dari stakeholder hingga diri kita sendiri tentunya. Dan sebelum kita berpisah nih, tolong dong Mbak Gita sama cuman pesan-pesannya nih untuk dunia narkotika di Banten, dunia narkotika di Banten. Gimana Mbak? Dari siapa dulu? Dari siapa dulu nih? Mbak Gita dulu. Ya. Harapannya nih. Harapan kami buat Sobat Banten News dan seluruh masyarakat Provinsi Banten, di era new normal ini, mari kita hidup 100%, kita sadar, kita sehat, dan kita produktif, dan akhirnya kita bahagia tanpa narkoba. Jangan pernah pakai narkoba, dan mari kita lakukan dan kita isi hidup kita dengan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat. Dan kalau misalnya ada informasi atau apapun, mari kita bergandengan tangan karena BNN tidak bisa bekerja sendiri memberantas narkotika di Provinsi Banten ini. Oke. Next, Bang Tuman ada nggak dari sisi pemberantasan? Dari sisi pemberantasan sendiri mungkin yang pertama jaga diri sendiri. Karena ketika kita tidak sayang sama diri kita, bagaimana mau sayang sama keluarga? Say no to drugs. Tentunya nggak terasa kita udah di akhir perbincangan. Nanti kita kalau masih Sobat Banten masih pengen jelas tahu lagi tentang seputar pencegahan narkotika dan sebagainya, kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi tapi di sesi berikutnya. Tetap tonton terus Banten News di Facebook, di fanpage Facebook, dan Dini pamit hidup 100% sehat, produktif, Bahagia bahagia tanpa tanpa narkoba. Sampai jumpa lagi.